5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya. Nah, di semester 2 ini kita akan belajar bersama-sama di tema 6, Cita-citaku, subtema 1, Aku dan cita-citaku, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik yang duduk di kelas 4, kita belajar bersama-sama. Adik-adik, apakah kalian mempunyai cita-cita? Lalu apa cita-cita kalian? Nah, apakah kalian pernah membayangkan akan menjadi seorang apa ya di kemudian hari nanti? Apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Apakah kamu pernah membayangkan kelak akan mengajar menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Nah, mari kita belajar tentang cita-citaku. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira pekerjaan apa ya yang ada dalam gambar tersebut? Nah, mungkin ada yang bercita-cita menjadi seperti ini adik-adik. Nah, ini adalah seorang guru. Aku seorang guru. Lalu tugas seorang guru itu kira-kira apa ya adik-adik? Bagi kalian yang ingin menjadi seorang guru, kegiatan utama kalian sehari-hari adalah mendidik siswa dengan ilmu yang berguna serta memberikan contoh sikap yang baik untuk bekal hidupnya. Nah, contohnya Kak Citra. Kak Citra adalah seorang guru. Dulu waktu kecil cita-cita Kak Citra juga memang ingin menjadi seorang guru. Nah, sekarang cita-cita kalian apa nih adik-adik? Lalu gambar yang kedua, kira-kira ini seorang apa ya? Cita-citanya apa ya ini ya? Ya, ini disebut dengan arsiteknya. Aku seorang arsitek. Nah, arsitek ini kegiatan utamanya apa? Nah, kegiatan utamanya adalah merancang bangunan dan mendesain sebuah bangunan. Jadi arsitek ini merancang bangunan sebelum dibangun adik-adik, dia akan menggambar rancangannya dan mendesain bangunannya. Ini kalau cita-cita kalian menjadi arsitek nih adik-adik. Lalu gambar berikutnya, kira-kira apa ya ini ya? Ya, ini adalah dokter hewan. Nah, dokter hewan ini tugas utama atau kegiatan utamanya adalah mengobati hewan dan merawat hewan yang sedang sakit. Siapa yang ingin menjadi dokter hewan adik-adik? Yang berikutnya, kira-kira ini apa ya? Ya, ini adalah seorang pelukis. Siapa yang ingin menjadi pelukis adik-adik? Apa sih kegiatan utama dari pelukis ini? Kegiatan utamanya adalah melukis di atas kertas atau kanvas. Bisa juga mengadakan pameran dari hasil lukisannya adik-adik. Lalu contoh cita-cita yang lain ya adik-adik, kira-kira apa nih? Ya, ini adalah pilot adik-adik. Nah, pilot ini kegiatan utamanya adalah menerbangkan pesawat dan membawa penumpang dengan aman ke tempat tujuan. Itu tadi beberapa cita-cita yang mungkin kalian perlu ketahui ya adik-adik, apa sih kegiatan dari masing-masing pekerjaan atau cita-cita tersebut. Bagaimana dengan kalian semua? Kalian pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaan kalian kelak. Itulah yang namanya cita-cita adik-adik. Coba adik-adik bisa tuliskan tentang cita-cita kalian, kegiatan utamanya, dan keahlian yang harus dimiliki sehubungan dengan cita-citamu itu. Contohnya kalau guru harus bisa mengajar, harus mengerti pembelajaran, dan lain sebagainya. Kalian bisa tuliskan ya di buku tulis kalian masing-masing. Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru.
Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Nah, ini adalah tulisan tersebut. Tulisan ini disebut dengan puisi yang berjudul Cita-citaku. Dengarkan ya, Kak Citra akan membacakan puisi tersebut. Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Tak akan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku bertapangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Itu tadi puisi yang berjudul Cita-citaku. Teks berjudul Cita-citaku di atas merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Apa itu puisi dan apa saja ciri-cirinya? Yuk kita pelajari adik-adik. Perhatikan bagian-bagian teks puisi yang dibaca. Diskusikan ciri-ciri dari teks tersebut. Sebagai panduan menemukan ciri-cirinya, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini bersama dengan Kak Citra. Nah, ini adalah teks puisi tadi, yaitu Cita-citaku. Apakah adik-adik menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris? Nah, di sini ya ada 8 baris. Nah, setiap barisnya itu tersusun dari kumpulan kata-kata. Berarti ya pada puisi tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah kamu menemukan baris-baris tersebut itu terkumpul menjadi beberapa bagian? Ya, baris-baris ini terkumpul menjadi beberapa bagian adik-adik, yaitu terdiri dari 2 bagian ya. Masing-masing bagian memiliki 4 baris ya. Baris-baris tersebut terkumpul menjadi 2 bagian. Nah, setiap bagian ini disebut dengan bait. Jadi satu bait ini terdiri dari 4 baris. Lalu pertanyaan berikutnya, tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap barisnya. Ingat adik-adik, bunyi vokal itu berarti A, I, U, E, O. Itu huruf vokal adik-adik. Nah, di sini baris yang pertama itu huruf vokal terakhir adalah huruf A. Di sini U, di sini A, di sini U. Berarti ada bunyi vokal A, U, A, U. Sekarang bait yang kedua itu ada A, U, A, U. Jadi setiap baitnya ini bunyi vokalnya adalah yang terakhir ya, A, U, A, U. Dan baris kedua, bait kedua juga A, U, A, U. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap barisnya? Ya, kita menemukan ya, bunyi terakhirnya itu berselang-seling dari A, U, A, U. Lalu tunjukkan keteraturan itu. Nah, keteraturannya itu pada bait pertama, akhir kata setiap baris itu terdiri dari huruf hidup A, U, A, U. Begitu pula dengan bait yang kedua, yaitu A, U, A, U. Nah, dari bacaan ini atau puisi ini, penulisan puisi itu dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Lalu puisi ini memiliki rima akhir A, B, A, B. Tadi kan A, U, A, U ya. Nah, itu diumpamakan menjadi A, B, A, B. Jadi berulang terus. Puisi itu terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut dengan baris. Nah, ini yang disebut dengan baris adik-adik. Lalu baris-baris puisi itu terkumpul menjadi bagian yang disebut dengan bait puisi.
puisi. Jadi ini namanya satu bait. Satu bait ini terdiri dari 4 baris. Susunlah baris-baris puisi ini menjadi bait puisi adik-adik. Nah, Kak Citra punya kalimat puisi yang acak nih adik-adik ya. Nah, di sini ternyata rimanya sama, yaitu U semua. Jadi kalian bisa mengubah susunannya sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran kalian. Contohnya di sini adik-adik, Kak Citra susun menjadi seperti ini. Guru selalu membimbingku. Guru mengajakku untuk maju. Sungguh berjasa guruku. Ku ingin membalas jasamu. Ini jika disusun menjadi puisi yang baik dan benar. Nah, di sini kita lihat percakapan adik-adik. Apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu ya? Menurutku seharusnya bisa, Lani. Asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa, Lani? Betul juga, aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Benarkah? Apa cita-citamu, Lani? Aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Wah, hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Ah, Udin, jangan bercanda. Itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Baiklah, Lani. Nah, itu tadi percakapan antara Lani dan Udin. Apakah adik-adik memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Nah, di sini Udin memelihara kucing, kelinci, dan ayam. Apa saja hewan peliharaanmu itu? Lalu bagaimana cara adik-adik memeliharanya? Nah, tentunya kalian memelihara hewan harus dengan baik ya adik-adik ya, diberi makan, diberi minum, dan lain sebagainya. Amatilah hewan peliharaan di sekitarmu. Apakah hewan peliharaan itu mempunyai anak? Nah, kalau di sini gambarnya ya, ini kucing mempunyai anak, kelinci juga, lalu ayam juga mempunyai anak. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya hewan-hewan tersebut itu mengalami pertumbuhan. Nah, ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Jadi ketika mereka dilahirkan biasanya tidak langsung besar adik-adik. Mereka melalui tahapan dalam pertumbuhan. Nah, adik-adik, semua makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupan. Nah, tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan itu membentuk sebuah siklus hidup atau nama lainnya daur hidup. Nah, hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Misalnya ayam dan kucing, pertumbuhan dan perkembangannya pun berbeda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk adik-adik. Nah, hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami namanya metamorfosis. Jadi metamorfosis itu perubahan bentuk dalam siklus hidup seekor hewan ya. Contohnya kupu-kupu itu mengalami metamorfosis. Kalau kucing itu tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapnya. Ada juga yang tidak adik-adik. Nah, hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap pertumbuhan dan perkembangannya itu disebut metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut di pembelajaran selanjutnya tentang metamorfosis ini.
Nah, sekarang susunlah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan pada gambar berikut ini. Kita bisa memberi nomor dengan urutan yang benar. Nah, kalau kucing ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan tetapi tidak metamorfosis, berarti tidak mengalami perubahan bentuk, hanya mengalami pertumbuhan ya, dari kecil sampai dewasa itu tidak ada perubahan bentuk apapun adik-adik. Awalnya itu dari anak kucing ya, nomor 1 ini anak kucing, lalu menjadi kucing remaja dan menjadi kucing dewasa. Nah, siklus hidup ini tanpa metamorfosis. Sebagian besar hewan itu mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Daur hidup tanpa metamorfosis ini tidak mengakibatkan perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda. Beberapa contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ayam, kucing, kambing, ikan, dan burung. Misalnya saja siklus hidup hewan kucing. Zigot kucing berkembang di dalam rahim induk betina. Setelah beberapa waktu anak kucing lahir dan menjadi kucing muda. Lalu kucing muda menjadi kucing dewasa yang organ reproduksinya telah siap melakukan fertilisasi. Nah, jika fertilisasi terjadi, maka akan kembali terbentuk zigot atau bayi kucing di dalam perut. Lalu setelah itu yang betina akan melahirkan lagi menjadi anak kucing menjadi tumbuh menjadi kucing muda menjadi kucing dewasa yang betina siap untuk fertilisasi lagi ya, lalu dia akan melahirkan seorang anak kucing lagi, begitu seterusnya. Itu yang disebut dengan daur hidup. Nah, daur hidup kucing ini disebut daur hidup tanpa metamorfosis. Sekarang ada gambar ayam. Nah, ayam ini juga termasuk hewan yang tidak bermetamorfosis. Dia hanya melakukan perubahan ya. Perubahan itu pada awalnya hanya telur ya, tapi di dalamnya itu sudah ada anak ayamnya. Nah, pertama itu telur lalu menetas menjadi anak ayam. Anak ayam bertumbuh dewasa menjadi ayam muda, lalu menjadi ayam dewasa. Nah, siklus hidup ayam itu dimulai dari telur lalu menjadi anak ayam, lalu ayam muda, dan menjadi induk ayam atau ayam dewasa. Itu tadi siklus hidup kucing dan ayam. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.